dulu, baru setelah itu terentang. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi ditengkurap dulu, jangan terentang begini dulu, tengkurap. Karena posisi tengkurap itu juga, ya, sedikit lagi matang ya. Ya, jadi kalau posisi tengkurap ini adalah di sini kan area otot semua ini. Ya, area otot semua. Jadi ya antara koneksi antara dengan yang lainnya ya. Makanya nanti kalau pijat memang lebih baik di sisi bagian belakang terlebih dahulu. Terus juga pijitan biasa dimulai dari bagian jari-jari kaki, telapak kaki, terus bagian dari tendon sini, terus bagian mata kaki, terus area bagian betis, setelah itu bagian paha, setelah itu bagian pinggang, terus ke bagian punggung, terus ke sini. Nah, kalau untuk bagian tengahnya, pijitannya itu kanan kiri itu ketika dia posisi dalam keadaan terlentang. Jadi jangan dalam begini, nanti pijit itu susah. Kalau begini kan, coba dingin, sakit ya mungkin. Ya, tapi kalau dalam keadaan terlentang dia lebih nyaman. Ya, jadi kita posisi pasien itu dalam keadaan tengkurap dulu. Nah, kalau untuk bagian daerah kepala, ini memang lebih enak itu ketika dia posisi dalam keadaan terlentang. Ya, dalam keadaan terlentang. Tapi kalau misalkan dia pakai bed ya, bed yang istilah buat pijat ya, memang posisi itu nanti bisa kita bermain keliling gitu. Ya, jadi agak berbeda. Jadi tidak perlu bisa menggunakan kalau untuk menggunakan sebaya bisa tergantung dari bednya juga ya. Kalau bednya dari kayu kuat, ya bisa kita naikin. Tapi kalau nggak kuat ya kita bisa bermain di bagian depan, di bagian samping sini atau di bagian belakang. Ya, jadi dimuter. Ya, seperti itu. Dan ini untuk berbagai macam kasus ya. Jadi itu bisa, jadi tanpa menggunakan penyapu juga bisa dengan cara kita menstimulasi. Itu juga bisa dipakai. Ya, misalkan ini ada kasus apa? Ini ada gangguan asma. Ya, biasa dia nanti dia bermain di bagian ya karena kaitannya dengan masalah apa? Pernafasan, paru-paru. Ya, di sini jadi nanti kita habis itu nanti bermain di sini. Terus kedua nanti di area bagian bawah. Nah, jadi kalau terentang itu kalau ini dia bisa menggunakan seperti ini ya. Kalau ini kan kita nggak ini ya, nggak sejajar ya. Biasanya kita nanti dari bagian depan sini, maaf ya. Nah, di sini kita biasanya kita nanti megang ya. Nanti kita megang di sini jadi buat wilayah bagian Ini bahannya apa? Oke. Bisa dibuka kos kakinya. Ya, semuanya. Pegel badan. Nah, ini posisinya tentang apa tempur dulu ya? Tempur dulu. Nah, jadi caranya ya pertama ya. Kita akan membersihkan telapak kaki pasien terlebih dahulu. Ya. Dan kita akan membuat pijitan dari sisi sebelah kanan dibandingkan di sisi sebelah kiri. Ya, karena kan kita melakukan sirkulasi daerah venanya. Ya, dari sisi sebelah kanan. Ya, kalau di refleksi beda dari sisi sebelah kiri. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kita semprotkan dulu. Ya. Gampang juga. Baik, enak lagi gini ya. Biar gampang. Ya, sehingga nggak apa nggak ribet ya. Kita langsung ya. Dan pastikan kuku dalam keadaan pendek. Kalau panjang nggak boleh. Ya, ini banyak cakar nanti di sini. Ya, pulang-pulang demam katanya infeksi.
Ya, oke ya, kita luruskan dulu area, karena area telapak kaki ini dia yang kita luruskan dengan akol ya. Ini akol 70% ya. 70%. Luruskan dulu. Terus kita lapin dulu ya. Baru wilayah bagian ya. Nah ini sekarang kita pakai bagian dari lubang itu yang bisa kita gunakan tisu basah atau kita sebutkan dengan tol ya. Tapi kalau misalnya mau mencuci di itu wastafel bisa ya, ada wastafelnya ya. Sekarang kita pijat area bagian dari telapak kaki dulu ya, terutama di jari-jari dulu. Jadi caranya kita pegang ini ya, kita pegang ya. Tapi misalkan dia ada kurang ini apa? Kan biasanya dia nggak seimbang ya, gerak ya. Nah itu biasanya kita ganjel pakai dengan handuk kecil. Ya, handuk. Semua dibawa. Nah ini ya, kita pakai handuk. Ya caranya kita bikin gulungan ini ya. Ini dibagi, handuk ini dibagi dua ya. Bagi dua. Kecil. Ini. Nah ini bagi dua, ya, bagi dua. Terus juga nanti kita membuktikan ya. Nah biar kelihatan ya. Ini dibagi seperti ini. Ya. Terus kita balik. Ya. Kita balik terus kita gulung. Itu kan kebab. Kebab Republik. Nah, ini nanti kita kan dari gulungan ini. Ya. Jadi begini. Ya. Nah, handuk ini banyak fungsinya ya. Kalau untuk bagian pijat selain tadi buat fungsi buat mengganjal posisi area pergelangan kaki, dan juga dia bisa digunakan untuk melakukan pijatan. Contohnya ya, ini kan misalnya pasien nggak mau dibuka baju ya, kan kayak gini kan licin ya. Ya, licin nggak ya? Nggak terasa ya? Ya, gini ya. Nah, ini kan biasanya begini nih. Nah, tapi kalau kita pakai handuk, nah, jadi dia agak beda. Nah, lebih ini ya, agak licin dia. Beda gak dengan sebelumnya? Notok ya? Ya, ini ya. Ya, ini ada notok ya. Kenapa ada? Nah, beda. Ya, kalau dengan cara kita seperti ini, ya, misalkan kita seperti ini, beda ya. Beda barang ini licin ya, barang betul ya. Tapi kalau pakai handuk, dia lebih ada ininya, lebih tekanan ya. Dan juga kita tidak licin di sini. Walaupun kita bekas pakai minyak, ya. Jadi ini bisa dipakai, ya. Handuk ini ada banyak manfaatnya ya. Oke, kembali lagi tadi kita buat mengganjal tadi ya, pakai seperti ini, kita ini kan kita balik terus kita gulung ya. Nah ini oke, terus kita ini kan di sini ya. Nah, di area bagian akan kita pijat. Jadi dia menjaga posisi kita di sini.
Jadi beda nanti dia pasti kanan sini. Ini kan aman ya. Kalau begini, ya aman. Beda kan? Hasilnya beda. Beda ya. Nah, jadi gini. Ya, hasilnya beda. Karena nanti kalau misalkan teman-teman sering connect mobil atau ini jarak jauh ya, itu bawa jaket tapi nanti di gulung, bawa jaket di sini. Dia nggak terasa. Ya. Jadi dia naik kereta biar menjaga posisi anatomi kita biar bagus, jangan atau begini nanti sini kena. Ya. Nah, ini kita posisinya. Oke. Terus kita barukan minyak ke bagian dari wilayah bagian kaki ini ya. Nah, ini ya. Jadi caranya yaitu yang pertama kita mulai dari kelingking. Kita pijat seperti ini. Ya, ini ya. Ya. Lagi itu pulang-pulang badan enteng. Jadi dari mulai dari kaki dulu. Ya. Dari kaki, terus kita pakai gantian. Ada orang udah pernah Jadi tetap pegang ya ini ya. Ini juga pegang seperti ini. Untuk menstabilkan posisi. Ya, ini sama. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ya. Nah, setelah ini kita langsung lakukan pijetan ke arah bagian tumit. Ya. Jadi caranya itu kita seperti ini. Ya, itu juga bisa kita ini pijat relaksasi dan kebugaran. Ya. Ya, itu juga bisa seperti ini dia minyakin. minta disedot itu sih. Hari ini ada minyak kalau mau itu. Aku becek banget sih. Jadi begini per. Ini ya. Kita pegang Enak ya? Tadi becek banget. Kencang. Kan jauh, sudah jauh. Atau kalau tangan terlalu pendek kita bisa seperti ini. Ya. Loh, tangan terus. Ya. Jadi tekan, dorong, tekan, dorong. Ya. Juga sama. Ini nih tengah-tengah. Tekan, Ini ya. Ini ke sini. Tadi kan di sini. Oke. Setelah itu kita bisa gunakan teknik gerusan. Ya, teknik tangan seperti ini, tapi dia berada di bagian posisi dari tengah sampai ke jari kelingking. Jadi bukan begini, tapi dia begini. Pakai begitu mas. Orang kelihatan ini. Pakai nanti. Pakai begitu. Udah belum? Udah belum? Ya, jadi seperti ini. Ya Allah. Neng. Posisinya ya. Jadi posisi begini. Iya, bukan ini bukan. Bukan begini. Tapi dia begini nih. Dengan menggunakan beban di tubuh kita. Berat tubuh. Nggak orang kelihatan deh. Jadi begini. Gini banget. Bukan begini. Ini capek. Itu begini. Oke, berat. Tubuh. Kelihatan. Ya. Oke. Terus juga ini kita langsung lanjut ke bagian ke arah bingkai. Yang arah ke sini nih. Ya. Ini. Masih kelihatan kok dari jauh. Nah. Ya, kalau yang nggak kelihatan mendekat aja, ya. Ya, nah ini kita pertama dengan cara kita menggunakan usapan. Nah, karena bulunya banyak ya, jadi banyak minyaknya juga, ya, biar nggak kesut ya.
Oh ya. Nah, jadi gini. Ya. Jadi caranya pijitannya itu ya dengan gunakan kedua jempol ya. Sini. Tapi ini jangan pakai begini, sakit nanti dia. Jadi kita begini aja. Jadi kita balik. Nah, seperti ini. Jadi kita ya, posisinya seperti ini. Ya, atau bisa juga seperti ini. Ya sama kamu enak kan? Ya, ini ya. Ya. Atau bisa kita gunakan apa? Pelan juga. Saya begini kan. Kepalanya copotin dulu. Ya, bisa kedua kita gunakan seperti ini. Ya, bisa ketiga kita gunakan dengan pelan. Ya, nah. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, terus kita tekan di sisi bagian tengah ya. Jadi area tungkai bawah ini ada tiga bagian, ada bagian tengah, ada bagian dalam, ada bagian luar. Nah, tadi kita kan bagian tengah ya. Sekarang bagian dalam di sini ya. Jadi kita sini. Nah, ya kalau misalnya yang bunyi banyak. Ini juga biasanya kita tambahan yaitu tekan putar. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mengikat lagi. Ya, ini juga sama ya. Kita buat di sisi bagian luar ya. Kita pegang, tidak ya. Pakai tangan sebelah kiri. Terus setelah itu kita apa? Tekan. Ikutin bapak juga ini kan udah dimulai dari awal. 1, 2, 3, 4, simpel tapi bisa dilakukan secara sederhana. Untuk versi ini nggak perlu apa bingung seperti ini. Dan relatif lebih lama. Ya. Oke. Dan untuk sebelahnya sama. Seperti itu gerakannya.